bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas limpahan rahmat dan hidayahnya kita dapat menjalankan aktivitas kita sebagaimana biasanya dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita mendapat syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan 3 orang, yakni saya sendiri, Herlina, Intan Nur Asyah, dan Iklima Septia. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang pengamatan struktur organisasi tata kerja atau SOTK. Baik, materi pertama akan disampaikan oleh saya sendiri. Pertama adalah pengertian pengamatan struktur organisasi dan tata kerja atau SOTK. Pengamatan atau observasi adalah aktivitas terhadap suatu proses atau objek dengan maksud merasakan dan kemudian memahami pengetahuan dari sebuah fenomena berdasarkan pengetahuan dan gagasan yang sudah diketahui sebelumnya, untuk mendapatkan informasi-informasi yang dibutuhkan untuk melanjutkan suatu penelitian. Organisasi adalah kesatuan atau entity sosial yang dikoordinasikan secara sadar dengan sebuah batasan yang relatif dapat diidentifikasi, yang bekerja atas dasar terus-menerus untuk mencapai suatu tujuan bersama atau sekelompok tujuan. Tata kerja atau metode adalah suatu cara bagaimana atau how agar sumber-sumber dan waktu yang tersedia dan amat diperlukan dapat dimanfaatkan dengan tepat sehingga proses kegiatan manajemen dapat dilakukan dengan tepat pula. Dari pengertian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa organizing atau struktur organisasi dan tata kerja atau SOTK berfungsi untuk memfasilitasi dan mendukung pencapaian misi lembaga. Struktur organisasi dan tata kerja dibuat agar tidak terjadi tumpang tindih di dalam pencapaian tujuan sebuah organisasi. Selanjutnya mengenai pengamatan struktur organisasi dan tata kerja atau SOTK. Suatu organisasi akan dikatakan baik apabila unsur organisasinya saling bekerja sama sesuai dengan tanggung jawabnya. Struktur organisasi merupakan gambaran dari pembagian wewenang dan tanggung jawab serta hubungan vertikal dan horizontal suatu organisasi dalam melaksanakan aktivitasnya, di mana struktur organisasi digambarkan dalam bentuk skema organisasi atau organigram, yaitu suatu lukisan grafis yang menjelaskan berbagai hubungan organisatoris, baik vertikal maupun horizontal, antar bagian maupun antar individu. Dengan kata lain, organigram memberikan gambaran tentang struktur personalia, yakni penerapan individu pada posisi-posisi yang ada dalam suatu organisasi. Baik, selanjutnya yakni tugas untuk masing-masing komponen SOTK sekolah. Di dalam makalah kami, tugas dan tanggung jawab kepala sekolah dibagi menjadi 25. Yang pertama, bertanggung jawab kepada sekolah. 2. Mengusulkan dan mempertanggungjawabkan pengangkatan pegawai. 3. Mengusulkan dan mempertanggungjawabkan pengangkatan pejabat sekolah selain wakil kepala sekolah. 4. Melakukan evaluasi terhadap pegawai. 5. Merencanakan program sekolah atau mingguan, bulanan, caturbulan, semester tahunan. Yang keenam, merencanakan dan mengusulkan rencana anggaran pendapatan dan belanja sekolah atau RAPBS. Yang ketujuh, penanggung jawab realisasi anggaran pendapat dan belanja sekolah atau APBS. Kedelapan, mengkoordinasikan perencanaan dan pelaksanaan rencana induk pengembangan sekolah atau RIPS. Kesembilan, mengkoordinasikan kegiatan ujian nasional, ujian sekolah, ujian subsumatif, dan ujian sumatif.
10. Mengawasi dan membina pengelolaan kegiatan belajar mengajar atau KBM. Yang ke-11, mengkoordinasikan kerjasama dengan pemerintah daerah, DU atau DI, dan dunia kerja. 12. Mempromosikan pemasaran dan penelusuran tamatan. 13. Membina unit produksi dan koperasi. Yang ke-14, mengkoordinasikan pelaksanaan BK. 15. Merencanakan pengembangan, pendayagunaan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana. 16. Menyelenggarakan administrasi sekolah atau keuangan, ketenagaan, kesiswaan, perlengkapan, kurikulum, dan umum. 17. Mengkoordinasikan pengembangan kurikulum. 18. Mengevaluasi kegiatan program kerja sekolah. 19. Membuat laporan berkala dan insidentil. 20. Mengkoordinasikan penerimaan siswa baru. 21. Mengkoordinasikan kegiatan pelantikan dan penyumpahan lulusan. 22. Menyiapkan akreditasi sekolah. 23. Menyiapkan perpanjangan izin sekolah. Yang ke-24, menjadi peserta dan atau pembina upacara. Dan yang terakhir adalah taat dan patuh pada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yayasan dan ketentuan atau peraturan yang dikeluarkan yayasan atau sekolah. Baik, untuk yang selanjutnya yaitu tugas dan tanggung jawab Wakil Kepala Sekolah bidang kurikulum. Yang pertama, tugas dan tanggung jawab Wakil Kepala Sekolah bidang kurikulum adalah bertanggung jawab kepada Kepala Sekolah. Yang kedua, mengusulkan kebutuhan kurikulum dan RAPBS. Yang ketiga, memasyarakatkan dan mengembangkan kurikulum. Yang keempat, menganalisis keterampilan target kurikulum. Yang kelima, mengkoordinasikan pengembangan kurikulum. Yang keenam, merencanakan, menjadwal, dan mengevaluasi program pengajaran baik mingguan, bulanan, caturwulan, atau tahunan. Yang ketujuh, mengkoordinasikan kegiatan belajar mengajar termasuk pembagian tugas guru, jadwal pelajaran, evaluasi belajar, dan kalender pendidikan, dan sebagainya. Yang kedelapan, mengevaluasi presensi guru. Yang kesembilan, menyusun penetapan kerangka atau bentuk atau format persiapan mengajar seperti satuan pelajaran. Yang selanjutnya yaitu tugas dan tanggung jawab Wakil Kepala Sekolah bidang sarana dan prasarana. Tugas dan tanggung jawabnya yaitu yang pertama, bertanggung jawab kepada Kepala Sekolah. Yang kedua, mengusulkan kebutuhan sarana dan prasarana dalam RAPBS. Yang ketiga, menyusun program kerja, pemanfaatan, pemeliharaan, dan perawatan sarana dan prasarana baik dalam kurun waktu bulanan, caturwulan, dan tahunan. Yang keempat, mengusulkan, mengkoordinasikan, dan membuat laporan pertanggungjawaban bantuan-bantuan baik berupa bantuan dana maupun berupa sarana dan prasarana dari Departemen Pendidikan Nasional maupun pihak lain. Yang kelima, mengkoordinasikan penyusunan kebutuhan sarana atau prasarana. Yang keenam, mengkoordinasikan pelaksanaan inventarisasi sarana dan prasarana. Dan yang terakhir yaitu mengkoordinasikan pelaksanaan pengadaan bahan praktik serta perlengkapan sekolah. Yang selanjutnya yaitu tugas dan tanggung jawab Wakil Kepala Sekolah bidang kesiswaan. Tugas dan tanggung jawabnya adalah yang pertama, bertanggung jawab kepada Kepala Sekolah. Yang kedua, mengusulkan kebutuhan kegiatan kesiswaan dalam RAPBS atau Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah. Yang ketiga yaitu menyusun program kerja pembinaan kesiswaan baik dalam bulanan, semester, tahunan, dan mengkoordinir pelaksanaannya. Yang keempat, mengkoordinasikan dan menyusun tata tertib siswa. Yang kelima, menyusun program kerja 7K, yaitu ketertiban, keindahan, kebersihan, keamanan, kekeluargaan, kerindangan, dan kedisiplinan, dan mengkoordinir pelaksanaannya. Yang keenam, mengkoordinasikan pelaksanaan pemilihan pengurus OSIS dan pramuka.
Yang ketujuh, membimbing dan mengawasi kegiatan OSIS dan Pramuka. Yang kedelapan, membina kepengurusan OSIS dan kepramukaan. Dan yang kesembilan, mengkoordinasikan pelaksanaan pemilihan calon siswa teladan, penerimaan beasiswa, dan paskibraka. Yang kesepuluh, mengkoordinasikan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan kesiswaan di luar sekolah. Selanjutnya yaitu tugas dan tanggung jawab wakil kepala sekolah. Ada beberapa tugas dan tanggung jawab wakil kepala sekolah yang akan saya sebutkan. Yang pertama, bertanggung jawab kepada kepala sekolah. 2. Mengusulkan kebutuhan hubungan industri dan masyarakat dalam RAPBS. 3. Merencanakan program kerja hubungan industri dan masyarakat. 4. Mengkoordinasikan peta dunia kerja atau industri yang relevan. 5. Mempromosikan sekolah dan mengkoordinir penelusuran tamatan. 6. Merencanakan hubungan kerja dan pembinaan dengan dunia kerja. 7. Merencanakan program PSG atau PKL serta mengkoordinasikan pelaksanaannya. 8. Mengkoordinasikan guru-guru tamu atau asesor dari dunia kerja. 9. Membantu kepala sekolah dalam kegiatan akreditasi. 10. Membuat laporan berkala dan insidentil. Selanjutnya, tugas dan tanggung jawab kepala tata usaha. Yang pertama, bertanggung jawab kepada kepala sekolah. 2. Menyusun program kerja tata usaha sekolah. 3. Mengusulkan kebutuhan atau fasilitas tata usaha sekolah dalam RAPBS. 4. Membantu penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja sekolah. 5. Mengurus kebutuhan fasilitas tata usaha sekolah. 8. Mengkoordinasikan pengurusan administrasi pegawaian. 7. Mengkoordinasikan pengurusan administrasi perlengkapan atau logistik. 8. Mengkoordinasikan pengurusan administrasi kesekretariatan. 9. Mengkoordinasikan pengurusan administrasi kesiswaan. 10. Mengkoordinasikan pengurusan administrasi kurikulum. Selanjutnya yaitu tugas dan tanggung jawab penanggung jawab pembina OSIS. Yang pertama, bertanggung jawab kepada wakil kepala sekolah sebidang kesiswaan. 2. Menyusun program kerja OSIS bulanan, semester, dan tahunan. 3. Mengusulkan kebutuhan sarana atau alat kegiatan-kegiatan OSIS dalam RAPBS. 4. Menyusun laporan pertanggungjawaban pada akhir periode masa pengurusan OSIS. 5. Membekukan sarana dan prasarana OSIS. 6. Membantu mengkoordinir pelaksanaannya pemilihan pengurusan OSIS. 7. Penanggung jawab kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan OSIS, mulai dari perencanaan kegiatan, pelaksanaan kegiatan, maupun pertanggungjawaban kegiatan warga sekolah. Adapun sosialisasi visi dan misi terhadap guru-guru, yaitu dengan mengadakan rapat. Kepala sekolah mengundang atau mengumpulkan tenaga pendidik setiap 1 tahun sekali untuk mengimplementasikan K13 dan KTSP. Sedangkan sosialisasi visi dan misi terhadap peserta didik, yaitu dengan mencetak standing banner dan diletakkan di depan ruang kepala sekolah. Karena dengan meletakkan standing banner di depan ruang kepala sekolah, siswa yang lalu lalang melewati ruang kepala sekolah, secara tidak langsung siswa akan membaca standing banner yang disiapkan sekolah. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.